Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Welcome to my channel. Pada video kali ini, Pak Guru ingin memberikan sebuah contoh soal untuk sebagai bahan pelajaran sekaligus persiapan untuk menghadapi ujian PAT tahun 2020 yang akan kita laksanakan. Adapun materi yang berkaitan dengan soal yaitu tentang mata pelajaran ekonomi khususnya kelas 10 semester 2. Ya, sebelumnya Pak Guru telah membagikan bahan ajar berkaitan dengan materi atau soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Bisa kalian cek di video-video Pak Guru sebelumnya. Adapun ruang lingkup materi, Pak Guru ingatkan kembali, yaitu tentang yang pertama BUMN, BUMD, dan BUMS. Kemudian yang kedua koperasi, dan ketiga adalah manajemen. Oke, agar tidak berlama-lama dan mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke soal pertama. Oke, soal yang pertama adalah penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan penciptaan dan penyerahan barang dan jasa kepada konsumen disebut A. Manajemen produksi, B. Manajemen pemasaran, C. Manajemen personalia, D. Manajemen keuangan, dan E. Manajemen administrasi. Baik, untuk adapun video kali ini kalian bisa berpikir atau menjawab pertanyaannya. Jika kalian ingin berpikir, kalian bisa pause dulu video, dan kalau ingin langsung mengetahui apa jawabannya, langsung saja. Jawabannya adalah B. Manajemen pemasaran. Ya, di situ ada kata kegiatan penciptaan dan penyerahan barang dan jasa kepada konsumen. Ini berkaitan langsung dengan manajemen pemasaran. Adapun pembahasan yang lebih detail, kalian bisa baca slide pembahasan berikut ini. Ya, lanjut kita ke soal selanjutnya. Untuk lebih menguasai pekerjaannya, seorang pegawai perlu diberikan latihan dasar atau job training. Hal ini merupakan tugas A. Manajemen produksi, B. Manajemen pemasaran, C. Manajemen personalia, D. Manajemen keuangan, E. Manajemen akuntansi. Oke, silakan di-pause kalau mau menjawab sendiri. Kalau yang ingin langsung, jawabannya adalah C. Manajemen personalia. Ya, manajemen personalia berkaitan dengan kepegawaian, termasuk dalam hal meningkatkan kualitas pegawai. Adapun pembahasan lebih detail bisa kalian baca slide ya berikut ini. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Mempersatukan sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur orang-orang dalam pola yang sedemikian rupa sehingga mereka dapat melaksanakan aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari fungsi manajemen yang mana? A. Planning, B. Organizing, C. Actuating, D. Directing, E. Controlling. Oke, lagi jawabannya adalah B. Fungsi organizing. Ya, organizing berkaitan dengan pembagian tugas. Kata kuncinya adalah direct man in the right place. Ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing dan kemampuan serta keahliannya masing-masing. Untuk penjelasan yang lebih jelasnya lagi, silakan kalian baca ya penjelasan berikut ini. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. 30 ya. Berikut ini berkaitan dengan analisis SWOT dalam manajemen sekolah. Oke, sebelumnya Pak Guru sudah jelaskan ya apa itu SWOT. Kemudian kalian bisa baca option atau analisis dari nomor 1 sampai 6 atau pernyataan-pernyataan tentang manajemen sekolah dari nomor 1 sampai 6 ini. Dan kemudian pertanyaannya adalah di atas yang termasuk dalam weakness atau kelemahan adalah. Oke, silakan kalau kalian ingin membacanya terlebih dahulu. Oke, bagi yang ingin tahu jawabannya langsung saja. Jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3. 1. Lemahnya SDM dalam lembaga pendidikan. Ya, betul, ini kelemahan. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang masih terbatas pada sarana wajib saja. Oke, berarti ini juga kelemahan. Dan kemudian yang ketiga, lembaga pendidikan swasta yang pada umumnya kurang bisa menangkap peluang sehingga mereka hanya puas dengan keadaan yang dihadapi sekarang. Ini juga kelemahan. Sehingga jawabannya adalah A. Langsung lanjut ke ada penjelasannya. Supaya kalian ingin tahu lebih jelas apa itu SWOT, bisa kalian baca
penjelasan berikut ini yang sudah Pak Guru tampilkan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Berikut ini kegiatan pada fungsi manajemen. Ya, oke, di sini harusnya opsinya 1 ya atau angka, tapi di sini Pak Guru salah ketik atau format. Langsung saja. 1. Mengevaluasi hasil pekerjaan. 2. Membuat proposal anggaran. 3. Memberi penilaian pada karyawan. 4. Mengontrol hasil pekerjaan. 5. Meninjau lokasi pabrik. Oke, pertanyaannya, yang termasuk kegiatan fungsi pengawasan adalah, ya bisa kalian analisis satu persatu apa kira-kira. Ya, bagi yang ingin tahu jawabannya adalah B, 1, 3, dan 4. Ya, 1 adalah mengevaluasi hasil pekerjaan. Kemudian yang ketiga, memberi penilaian pada karyawan. Dan keempat adalah mengontrol hasil pekerjaan. Ini adalah fungsi dari fungsi pengawasan. Ya, kemudian kita untuk lebih jelasnya lagi silakan kalian baca fungsi pengawasan yang sudah Pak Guru tampilkan berikut. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Pak Sulaiman, pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit, mencoba melakukan cara baru dalam mengelola lahan perkebunan agar kelapa sawit yang dihasilkan bisa berkembang lebih baik. Usaha Pak Sulaiman ini termasuk dalam unsur manajemen apa ya? Kira-kira A. Manusia, B. Money, uang, C. Material, D. Mesin atau mesin, E. Metode atau metode. Kira-kira apa jawabannya? Ya, baik, sudah bisa ditebak. Ya, ada clue-nya di situ. Oke, lanjut. Ya, jawabannya adalah E. Metode. Ada kata coba melakukan cara baru. Ya, itu clue-nya. Lanjut. Ini untuk lebih jelasnya bisa kalian baca tentang penjelasan unsur manajemen yang bentuknya metode atau metode. Berikut ini adalah tahapan di dalam merancang sebuah struktur organisasi. Oke, bisa kalian baca dari nomor 1 sampai nomor 7. Oke, silakan di-pause dulu kalau ingin membacanya. Kemudian pertanyaannya, tahapan yang tepat adalah dalam membuat sebuah struktur organisasi. Ya, ingin tahu jawabannya? Jawabannya adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Ya, berurutan. Sangat membingungkan. Nomor 2, selanjutnya, manajer suatu perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Ya, bisa kalian baca sebenarnya, atau Pak Guru bacakan saja. 1. Menempatkan perusahaan dalam pelayanan. 2. Melakukan pelayanan purna jual. 3. Persediaan bahan baku. 4. Mendesain proses. 5. Pengendalian mutu. 6. Membeli lapisan pasar. Kegiatan-kegiatan di atas yang berhubungan langsung pada manajemen adalah butir. Oke, yang ada hubungannya dengan manajemen. Bisa fungsi, bisa unsur. Ya, yang penting ada hubungan dengan manajemen. Kira-kira apa jawabannya? Ya, oke, jawabannya adalah E. 3, 4, dan 5. 3. Persediaan bahan baku berkaitan dengan fungsi manajemen, berkaitan dengan unsur manajemen material. Kemudian 4. Mendesain proses, dan 5. Pengendalian mutu berkaitan juga dengan unsur manajemen atau jenis manajemen, yaitu manajemen produksi. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Salah satu kelemahan yang dihadapi oleh home industri sepatu milik Pak Dewanto adalah kekurangan bahan baku karena hanya menunggu pemasok datang, sehingga banyak pemesan yang harus antre menunggu lebih dari 1 minggu. Perlu diketahui, sepatu buatan Pak Dewanto tidak kalah kualitas dan produksi dari produksi pabrik terkenal. Selain itu, harga sepatunya lebih murah. Dari contoh di atas, apabila dilihat dari unsur manajemen, maka cara yang tepat dilakukan oleh Pak Dewanto adalah, ya baik, A. Mendatangi sumber bahan baku agar mendatangkan barang yang bagus dan lebih murah. B. Memperluas jaringan tempat usaha ke daerah yang jauh dari pertokoan dan pasar. C. Menambah modal dengan meminjam uang dari bank yang ada di sekitar tempat usaha. D. Menggunakan tenaga kerja yang terampil untuk menghasilkan barang yang berkualitas. E. Mengubah cara memproses dan melayani konsumen dengan lebih baik. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus menganalisis narasi atau pengantar soalnya dan temukan apa inti masalah yang ada di dalam soalnya itu. Oke, kalau sudah, kalian bisa kemudian memilih dan mengaitkan dengan opsi-opsi yang ada. Oke, jawabannya adalah
Ya, ada hubungannya dengan bahan baku. Jawabannya adalah A, mendatangi sumber bahan baku agar mendapatkan barang yang bagus dan lebih murah. Lanjut. Untuk menambah kualitas produksi, maka perusahaan menambah beberapa tenaga ahli dan tenaga fresh graduated. Ya, ini pakar ya istilahnya. Diharapkan mereka mampu berinovasi dan berkolaborasi untuk menghasilkan output yang lebih berkualitas. Unsur manajemen dari ilustrasi di atas adalah jelas. Jawabannya adalah A, man atau manusia. Kenapa? Di situ ada kata kuncinya, tenaga ahli. Ya, untuk menghasilkan output yang lebih berkualitas. Oke, lanjut. Manfaat salah satu jenis usaha koperasi sekolah bagi kemajuan belajar siswa adalah A, meningkatkan kesejahteraan sosial para siswa sehingga dapat belajar dengan baik. B, menunjang pelajaran teori di kelas dan melayani kebutuhan sehari-hari para siswa. C, mendidik, menanamkan, memelihara kesadaran hidup gotong royong dan setia kawan. D, memupuk rasa cinta pada sekolah, memelihara hubungan baik dan saling pengertian. E, meningkatkan konsumerisme para siswa. Ya, baik, kalian sudah bisa tebak kira-kira apa jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah B, menunjang pelajaran teori di kelas dan melayani kebutuhan sehari-hari para siswa. Sudah jelas kenapa? Di situ ada apa keterkaitan antara koperasi dan kemajuan belajar. Ya, tujuannya yaitu agar pelajaran koperasi tidak hanya menjadi sekedar teori, tetapi bisa juga dipraktekkan. Lanjut. Jumlah nilai uang tertentu yang sama besarnya yang harus dibayarkan pada waktu masuk menjadi anggota koperasi sekolah disebut, ya, kalau kalian yang pernah ikut koperasi pasti tahu jawabannya. Ya, jawabannya adalah simpanan pokok. Ya, simpanan pokok. Ya, di sini kalian akan bisa membedakan apa perbedaan antara simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan simpanan wajib sama-sama dibayarkan ketika kita masuk menjadi anggota koperasi. Namun simpanan pokok jumlahnya sama semua anggota, sedangkan jumlahnya sama dan kemudian tidak bisa diambil kecuali kita berhenti atau keluar dari koperasi. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca di penjelasan yang Pak Guru sudah tampilkan. Kita ke soal selanjutnya. Menyampaikan segala laporan pemeriksaan atas tata kehidupan koperasi pada rapat anggota merupakan kewajiban dari pemeriksaan. Siapa yang bertugas untuk memeriksa? Pengawas. Jawabannya adalah D, pengawas. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya lagi silakan kalian baca tampilan yang sudah Pak Guru ambil untuk penjelasan mengapa jawabannya adalah D, pengawas. Selanjutnya kita ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang rapat anggota adalah A, menetapkan anggaran dasar koperasi. B, memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi. C, menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi. D, mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. E, mengangkat dan memberhentikan manajer koperasi. Ya, siapa kira-kira atau apa yang bukan merupakan wewenang rapat anggota? Oke, kalau kalian sudah tahu jawabannya, ya langsung saja. Jawabannya adalah E, mengangkat dan memberhentikan manajer koperasi. Mengapa? Karena manajer koperasi itu diangkat atau dipilih oleh pengurus, bukan oleh rapat anggota. Oke, baik, lanjut. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca wewenang rapat anggota di slide atau di gambar yang sudah Pak Guru ambil dari sumber yang kemudian bisa dipercaya. Lanjut ke soal berikutnya. Yang termasuk alat perlengkapan organisasi koperasi adalah A, rapat anggota, dewan penasehat dan pengurus. B, dewan penasehat, pengurus dan pengawas. C, pengurus, pengawas dan manajer. D, rapat anggota, pengurus dan pengawas. E, rapat anggota, pengurus dan manajer. Oke, kalau kalian memperhatikan bahan ajar yang sudah Pak Guru jelaskan, kalian pasti tahu apa jawabannya. Jawabannya adalah, ya benar, jawabannya adalah
D. Rapat anggota, pengurus, dan pengawas. 3. Perangkat koperasi yang harus ada di dalam mendirikan sebuah koperasi. Ya, bisa dilihat di situ adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Oke, lanjut. Ya, oke. Bisa dilihat atau dibaca tabel yang ada di situ, ada matriks di mana kalian disuruh untuk mencari ciri badan usaha negara yang berbentuk perusahaan umum. Oke, silakan kalian pause dulu video ini untuk kemudian membacanya dengan lebih teliti lagi dan kemudian kalian bisa menebak apa kira-kira jawabannya. Oke, kalau sudah kalian ingin tahu jawabannya adalah C, B1, C2, dan C3. B1 itu adalah melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Oke, untuk perusahaan umum. Tidak semata-mata untuk melayani masyarakat karena itu cirinya perjan, dan tidak juga hanya untuk mencari keuntungan karena itu cirinya persero. Maka B1 ini masuk. Kemudian C2. Status karyawan adalah pegawai perusahaan swasta, betul. Kalau perjan, nah itu baru dia berstatus pegawai negeri sipil. Lanjut. Kemudian C3, modalnya sebagian milik pemerintah. Oke, nanti kita akan jelaskan apa kira-kira mengapa modalnya bukan 100% dari pemerintah. Ya, kalau perjan itu 100% dari pemerintah. Silakan kalian baca slide yang sudah Pak Guru tampilkan ini untuk kemudian lebih jelas tentang ciri-ciri perum. Oke, lanjut kita ke soal selanjutnya. Oke, data berikut ini merupakan kebaikan dan kelemahan dari perseroan terbatas. Ya, silakan dibaca kebaikan dan kelemahannya dari nomor 1 sampai nomor 6. Dan yang ditanyakan adalah dari data di atas yang merupakan kebaikan dari perseroan terbatas adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 5, C 1, 3, dan 5, D 2, 4, dan 6, E 3, 4, dan 6. Oke, kata kuncinya adalah kebaikan, maka kalian tentu saja harus mencari yang positif-positif. Ya, begitu cara untuk menjawab soal yang seperti ini. Oke, kalau sudah, kalian bisa pause. Ya, jawabannya adalah kalau kalian ingin tahu, jawabannya adalah C, 1, 3, dan 5. 1 itu adalah kelangsungan usaha lebih terjamin karena pengelolaan lebih profesional. Benar. Ini ciri PT. Kemudian 3, modal mudah diperoleh karena saham mudah diperjualbelikan. Ini juga benar. Kemudian yang kelima adalah mudah memperoleh tambahan modal. Ya, jelas ini juga benar. Oke, sehingga jawabannya adalah C, 1, 3, dan 5. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca tampilan yang sudah Pak Guru cari dari sumber yang bisa juga dipercaya. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, wali kota terpilih bertekad menata kota, membangun negeri dengan sumber dana yang tidak memberatkan rakyat lewat dana pajak dan retribusi. Sebagian langkah konkret ke depan, pihaknya akan melakukan pembenahan dan pengoptimalan kerja PDAM dan bank pemerintah sebagai badan usaha milik daerah, serta bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk secara profesional membenahi BUMD tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, peran BUMD dalam perekonomian adalah tentu saja kalian harus lebih membaca lagi analisis atau narasi yang ditampilkan atau yang dipaparkan dari soalnya, kemudian kalian bisa menghubungkannya dengan option yang ada. A. Sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan perekonomian masyarakat. B. BUMD melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber-sumber alam yang menguasai hajat orang banyak. C. BUMD sebagai sumber penerimaan untuk dipergunakan dalam hal meningkatkan pelayanan publik. D. BUMD memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bidang-bidang usaha yang menarik swasta. E. BUMD memperluas lapangan kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Kalau kalian baca, mungkin kalian akan berpikir sebagian besar atau semua opsi ini benar. Tapi untuk mencari opsi yang paling benar, kalian harus cari apa kaitannya antara dengan narasi dengan opsi yang kemudian ada ini. Ya, kalau kalian ingin menjawab, silakan di pause lagi jawabannya, videonya. Kalau ingin tahu apa jawabannya, langsung saja jawabannya adalah A, sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan perekonomian masyarakat. Ya,
sebagai pelaku kegiatan ekonomi, karena di sini ada kata-kata di mana wali kota tidak ingin membebankan rakyat lewat dana pajak dan retribusi. Ya, dan di sini adalah peran BUMD sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Itu jawabannya. Oke, lanjut. Ya, jawabannya adalah A. Oke. Pernyataan di bawah ini merupakan kebaikan dan kekurangan dari perusahaan perseorangan. 1. Mudah dalam mengambil keputusan. 2. Laba perusahaan jatuh ke tangan satu orang. 3. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. 4. Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. 5. Pendirian badan usaha mudah dan murah. 6. Kerugian ditanggung sendiri. Oke, 6 saja. Ya, lanjut ke pernyataan di atas merupakan kelemahan dari perusahaan perseorangan adalah. Oke, pertanyaannya adalah mencari pernyataan yang merupakan kelemahan dari perusahaan perseorangan. Ya, baik, kalian ingin mencari jawabannya, silakan di-post lagi. Kalau sudah, ya baik, kita lihat apa jawabannya. Jawabannya adalah E, 3, 4, dan 6. 3 itu adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas, benar. Tidak ada batasan, bukan hanya sebatas modal yang diberikan. Apabila perusahaannya atau usahanya itu bangkrut, maka dia harus menggunakan harta pribadinya sendiri untuk menutupi kerugian itu. Ya, itu maksudnya kenapa disebut tidak terbatas tanggung jawabnya. Kemudian 4, kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin, benar. Ya, karena dilihat dari modal, kemudian tantangan yang dihadapi juga cukup banyak, kompetisi atau persaingannya. 6. Kerugian ditanggung sendiri, betul. Selain untungnya untung sendiri, juga risikonya adalah ketika rugi ditanggung sendiri. Oke, sehingga jawabannya adalah E. Lanjut ke soal berikutnya. Kerjasama antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dan semua anggota bertanggung jawab sampai harta miliknya. Ya, bertanggung jawab sampai harta miliknya sendiri pun digunakan, maksudnya itu. Disebut A. Persekutuan firma, B. Perseorangan terbatas, C. Perusahaan perseorangan, D. Persekutuan komanditer, E. Perusahaan dagang. Oke, kalau kalian sudah menonton video Bapak tentang bahan ajar di materi apbn APBD, kalian pasti bisa tahu apa jawabannya. Jawabannya adalah A. Firma. Oh ya, seharusnya opsinya A, firma. Oke, kalau dari ciri-ciri firma adalah di mana dua belah pihak itu sama-sama aktif. Sedangkan kalau di CV yang satu aktif, satu pasif, itu bisa kalian jadikan kata kunci untuk membedakannya. Oke, silakan dibaca ciri-ciri firma untuk lebih jelasnya. Kita ke soal berikutnya. Di samping mengejar keuntungan bagi perkembangan bisnisnya, BUMN di Indonesia juga mengemban misi merintis usaha-usaha yang tidak diminati oleh swasta dan membantu mengembangkan usaha-usaha kecil dan menengah. Misi tambahan ini dikenal dengan sebutan fungsi sampingan BUMN sebagai A. Agen pembangunan atau agen of development, B. Fungsi perintisan atau kepeloporan, C. Ujung tombak pembangunan, D. Dinamisator pembangunan, E. Sokoguru perekonomian. Oke, jawabannya adalah kalau kalian sudah kemudian mencari jawabannya atau ingin mencari dulu jawabannya, silakan di-post. Oke, kalau sudah, kita lanjut apa jawabannya. Jawabannya adalah agen pembangunan. Mengapa? Silakan dibaca tampilan sumber yang Pak Guru sudah tampilkan ini. Ya, di situ dikatakan bahwa BUMN merupakan fungsi sampingan BUMN adalah sebagai agen of development atau agen pembangunan. Baik, kita lanjut. Maksud dan tujuan pendirian badan usaha, ya silakan dibaca lagi dari nomor 1 sampai 6. Kemudian kalau sudah, oke, kita langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan maksud dan tujuan pendirian badan usaha di atas, peranan yang dijalankan oleh badan usaha milik negara adalah, oke, silakan kalian kalau mau cari jawabannya di-post dulu. Ya, kalau sudah dapat jawabannya apa? Ya, langsung saja jawabannya adalah C.
2, 4, dan 5. 2 itu adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa bagi hajat hidup orang banyak, ya jelas tujuan badan usaha milik negara. Selanjutnya 4, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, itu juga benar. Kemudian apalagi 5, merupakan salah satu sumber penerimaan dalam APBN. Ya, benar, itu juga benar. Keuntungan dari atau profit atau laba yang didapatkan BUMN itu kemudian nanti akan menjadi pemasukan buat negara untuk anggaran pendapatan belanja negara. Lanjut, kita ke soal selanjutnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan ditinjau dari sudut kelembagaan, sistem perekonomian Indonesia berunsurkan 3 macam bangun atau bentuk usaha, yaitu A. Perusahaan negara BUMN, perusahaan daerah BUMD, dan perusahaan swasta. B. Perusahaan negara BUMN ditambah perusahaan badan usaha milik daerah, selanjutnya perusahaan swasta dan koperasi. C. Perseroan terbatas, komanditer Venoscape atau CV dan firma. D. Perseroan terbatas, perusahaan terbuka dan usaha perorangan. E. Perusahaan besar, perusahaan menengah, dan usaha-usaha kecil mikro. Oke, jawabannya adalah ya sesuai dengan undang-undang. Jika ingin lebih jelas lagi, sesuai dengan apa yang terdapat pada pasal 33 ayat 1 sampai 5. Oke, kalian pasti sudah bisa tahu apa jawabannya. Jawabannya adalah B. Perusahaan negara, perusahaan swasta, dan koperasi. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Karyawan RRI memiliki status pegawai negeri, di mana BUMN ini merupakan bagian dari Depkominfo atau Departemen Komunikasi dan Informasi yang mendapatkan fasilitas negara serta bersifat layanan umum. Ciri yang dimilikinya tersebut menunjukkan BUMN ini berbentuk A. Persero, B. Swasta murni, C. Perjan, D. Perusahaan patungan, E. Perum. Oke, kalian yang sudah mengetahui apa ciri-ciri Perjan, Perum, Persero pasti sudah tahu apa jawabannya. Ya, benar. Jawabannya adalah C. Perjan. Ya, mungkin di sini ada yang tampilkan. Oke, silakan kalian baca ciri-ciri Perjan yang sudah Pak Guru tampilkan di layar. Ya, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saham badan usaha milik negara banyak dialihkan dari pemerintah ke masyarakat. Proses ini disebut apa jawabannya? Ya, benar. Jawabannya adalah E. Privatisasi. Privat atau pribadi. Ya, itu kalau untuk lebih mudahnya ada kata-kata privat berarti pribadi. Dari umum ke khusus, dari milik umum ke milik pribadi atau swasta, sehingga jawabannya adalah E. Bisa kalian baca penjelasan berikut ini ya mengapa jawabannya adalah E. Lanjut. Oke, di sini ada bagan atau matriks ya. Yang ditanyakan adalah yang merupakan bentuk badan usaha swasta, maksudnya di mana ciri-ciri atau yang mana termasuk kategori badan usaha swasta dari badan-badan usaha yang ada di bagan-bagan ini. Oke, bisa dilihat ya. Silakan di pause kalau mau lihat jawabannya, mau cari jawabannya. Oke, jawabannya adalah E. A3, B3, C2. A3 itu adalah Bank Lipo. Ya, dia itu adalah milik swasta. Kemudian B3 CV Angkasa. Ini juga ya dari katanya juga bisa kita lihat atau bisa tebak ini memang adalah swasta. CV Angkasa. Kemudian C2 FA Arum Mandiri atau Firma Arum Mandiri. Ya, kalau bentuknya PT masih belum jelas. Bisa saja itu adalah badan usaha milik negara ataupun bisa juga memang milik swasta. Ya. Oke, tapi kalau bentuknya sudah CV atau firma, ya itu jelas adalah milik swasta. Karena itu adalah jenis badan usaha swasta. Baik, lanjut. Ya, cukup. Ya, sekian dan terima kasih. Baik, dari soal-soal yang Pak Guru sudah berikan tadi, kalian sebenarnya sudah mempelajarinya di kelas ataupun di pembelajaran-pembelajaran online kita sebelumnya.
Namun sengaja Pak Guru buatkan dalam bentuk video agar kemudian bisa dipelajari nanti untuk siswa-siswa yang lainnya, dan kemudian bagi siapa saja yang ingin belajar tentang ekonomi, khususnya untuk mata pelajaran ekonomi di semester 2 yang berkaitan dengan pelaku-pelaku ekonomi, yaitu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, koperasi, dan manajemen. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga hasil yang didapatkan nanti pada saat penilaian akhir tahun sesuai dengan harapan kita semua. Ya, yang penting kita sudah berusaha, belajar, dan berikhtiar. Insya Allah hasil yang didapatkan juga tidak akan mengecewakan. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.